Apakah hukum di negara ini sudah berhasil menegakkan dan lemahnya sebagian lembaga hukum di Indonesia. Halo semua, perkenalkan nama saya Alfi Sakamaturahma dengan NIM L1A02206 dan saya Putri Aura Fatihah Prima Silvrantri dengan NIM L1A022074. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kesadaran hukum dengan 3 subtema, yaitu penegakan hukum, kesadaran hukum, serta hukum dan masyarakat. Penegakan hukum adalah proses dan tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk menegakkan dan menjalankan hukum serta menerapkan aturan dan norma yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan utama penegakan hukum adalah menjaga keamanan, ketertiban, serta keadilan dalam suatu wilayah atau negara. Proses penegakan hukum melibatkan tahap-tahapan seperti identifikasi dan pengumpulan bukti, penyelidikan, penangkapan, pendakwaan, pengadilan, serta pelaksanaan hukuman atau sanksi yang ditetapkan oleh pengadilan. Penegakan hukum juga dapat melibatkan upaya pencegahan kejahatan yang bertujuan untuk mencegah tindakan kriminal. Adik cantik, mampir dulu sini. Minta nomor teleponnya dong. Assalamualaikum, Nisa pulang bu. Selamat siang tante. Waalaikumsalam. Loh, kok cemberut? Bu, tadi pas jalan pulang, Nisa dipanggil-panggil dan disiuli sama orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan deket perempatan sana. Terus mereka minta nomor telepon segala. Ih, risih banget deh bu. Ya ampun nak, tapi kamu gak apa-apa? Ya gak apa-apa sih, tapi Nisa sebel banget sama orang-orang itu. Ya udah, Nisa mandi dulu ya bu. Permisi tante. Aduh, padahal biasanya Nisa pulang aman-aman aja loh. Ya ampun, iya bu, itu sih udah termasuk kekerasan seksual loh bu. Oh begitu ya bu? Iya bu. Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan berupa fisik maupun non-fisik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang. Dampak kekerasan terhadap anak. Tahukah kalian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat setiap tahunnya ada sekitar 1.700-an kasus kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual pada anak bisa memunculkan masalah psikis maupun psikologis. Masalah fisik. Tanda bekas kekerasan di bagian tubuh. Masalah psikis. Gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, psikotik. Sesuai dengan Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan. Kesadaran hukum adalah pemahaman dan kesadaran setiap individu atau masyarakat akan pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari, serta kewajiban untuk mematuhi dan menghormati hukum yang berlaku. Kesadaran hukum merupakan sikap positif yang tercermin dalam kepatuhan terhadap aturan hukum dan ketaatan terhadap nilai-nilai hukum yang ada. Kesadaran hukum sangat penting dalam menjaga ketertiban dan mencegah adanya terjadinya pelanggaran hukum. Dengan memiliki kesadaran hukum, individu atau masyarakat akan memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka serta konsekuensi dari tindakan yang melawan hukum. Astaga, ada polisi lagi. Enggak dulu. Sini. Mana helmmu? Di rumah, Pak. Kenapa nggak pakai helm? Dekat aja kok tempatnya, Pak. Walaupun rumahnya jauh maupun dekat, kamu harus memakai helm supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Iya, Pak. Terus, mana surat-suratmu? Belum punya, Pak. Jadi kita sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. Oke? Untuk para pengendara motor diwajibkan untuk selalu membawa kelengkapan surat-surat yang sudah ditentukan oleh hukum di negara ini. Dan jangan lupa memakai helm pada saat berkendara. Oke?
Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesadaran hukum antara lain pendidikan hukum, budaya hukum, serta efektivitas sistem peradilan dalam memberikan keadilan kepada masyarakat. Pendidikan hukum yang baik dapat membantu meningkatkan pemahaman individu tentang hukum dan meningkatkan mematuhi hukum. Selain itu, budaya hukum yang mendukung dan menghargai aturan juga dapat memperkuat kesadaran hukum dalam masyarakat. Hukum dan masyarakat adalah dua konsep yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Hukum mencerminkan nilai-nilai, norma, dan aturan yang diakui dan diterima oleh masyarakat dalam rangka mengatur kehidupan bersama. Hukum berperan untuk membentuk tatanan sosial yang adil, aman, dan harmonis. Fungsi hukum dalam masyarakat yang pertama, mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketertiban dan keamanan. Yang ketiga, menyelesaikan konflik dan sengketa. Dan yang terakhir, mewujudkan keadilan dan kesetaraan. Penegakan hukum dan keadilan. Yang pertama, pentingnya penegakan hukum dalam menjaga keadilan dan menjamin perlindungan hak individu dalam masyarakat. Yang kedua, fungsi polisi, kejaksaan, dan pengadilan dalam menjalankan penegakan hukum dan menegakkan keadilan. Kesadaran hukum dalam masyarakat. Yang pertama, pentingnya kesadaran hukum dalam membantu menjaga kepatuhan individu dan kelompok terhadap hukum. Yang kedua, kampanye dan kegiatan pendidikan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Permisi Bu Neng, mau belanja Bu? Dika, mau belanja apa nak? Ini Bu, daftar belanja dari Mama. Wah, mama kamu mau bikin kue ya? Sebentar ya Dik, ibu ambil dulu bahan-bahannya. Ini ya belanjaan kamu, semua yang ada di daftar. Harganya jadi 60.000. Baik Bu, ini uangnya. Oke, uangnya 100.000, jadi kembaliannya 40.000. Ini uangnya ya Dika. Terima kasih Bu Neng. Iya, sama-sama ya. Salam buat mama ya. Siap Bu Neng, nanti Dika sampaikan. Wah, kembaliannya banyak juga ya. Kalau aku ambil sedikit, mungkin gak apa-apa. Asal gak ketahuan Mama. Lumayan kan buat jajan. Ma, ini belanjaannya. Semuanya 80.000. Jadi ini kembaliannya 20.000. Terima kasih ya Dika. Apakah teman-teman tahu, korupsi adalah permasalahan serius yang dapat merusak masa ini, membuat pelayanan publik menjadi kacau, merusak investasi, dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menyebabkan diskriminasi dalam karir. Upaya untuk mencegah korupsi mencakup berbagai langkah seperti diadakannya pendidikan anti korupsi, transparansi dalam penggunaan dana publik, peningkatan sistem pengawasan, pembentukan lembaga anti korupsi, serta pelaksanaan etika yang kuat di dalam pemerintah dan sektor swasta. Penegakan hukum mengenai korupsi tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Maka dari itu, kesadaran hukum perlu kita tingkatkan melalui pemahaman masyarakat tentang pentingnya melawan korupsi dan mematuhi hukum terkaitnya. Ini dapat diwujudkan melalui edukasi, kampanye sosial, dan pengembangan pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Nah, sekarang sudah jadi lebih paham kan apa itu kesadaran hukum dan kasusnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mulai sekarang harus mulai dilaksanakan ya agar kehidupan dapat berjalan dengan semestinya. Karena negara Indonesia adalah negara Hukum. Nah.
Dan aku saya. Ya kan benda. Tangannya ke ton. Enggak mana bisa. Guys. Gue kira mana aku? Kita di sini akan menyampaikan materi tentang